Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil yang tenang. Tidak ada riwayat keributan, tidak ada cerita aneh yang sering dibicarakan. Sampai suatu hari, seorang warga bernama Rahmat mulai bercerita tentang hal yang sulit dipercaya. Selama 7 hari berturut-turut, Rahmat mengaku melihat seseorang yang wajahnya persis dirinya sendiri. Bukan di mimpi, bukan bayangan, melainkan sosok nyata. Terlihat jelas, bahkan sempat disapa orang lain. Awalnya dianggap bercanda, tapi di hari ke-8, Rahmat ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Dan sejak hari itu, warga baru menyadari apa yang sebenarnya mereka lihat selama 7 hari sebelumnya. Dan cerita pun dimulai. Hari pertama, Rahmat tidak langsung bercerita ke siapapun. Ia hanya melihat sosok itu dari kejauhan, di jalan desa saat pagi hari. Pakaian yang dikenakan hampir sama dengannya. Posturnya pun serupa. Bedanya, sosok itu berjalan tanpa menoleh, seolah tidak menyadari keberadaan Rahmat. Rahmat mengira itu hanya orang yang kebetulan mirip. Di desa, hal seperti itu masih masuk akal. Hari kedua, kejadian terulang. Kali ini di dekat warung. Beberapa warga bahkan menyapa sosok tersebut, mengira itu Rahmat. Sosok itu hanya mengangguk singkat, lalu pergi. Yang membuat Rahmat mulai gelisah saat ia sendiri belum keluar rumah di waktu yang sama. Hari ketiga, Rahmat mulai bercerita ke istrinya. Ia bilang ada orang yang mirip dengannya, sering terlihat mondar-mandir di desa. Istrinya mencoba menenangkan, mengira Rahmat hanya kelelahan atau banyak pikiran. Namun, Rahmat tahu satu hal pasti, orang itu bukan dirinya, karena setiap kali sosok itu muncul, Rahmat selalu berada di tempat lain. Dan sejak hari ketiga itu, Rahmat mulai sulit tidur. Memasuki hari keempat, Rahmat mulai merasa hidupnya tidak sepenuhnya miliknya lagi. Pagi itu, ia belum keluar rumah sama sekali. Istrinya bahkan masih melihatnya duduk di ruang tengah. Tapi sekitar pukul 8, seorang tetangga datang dan bertanya kenapa Rahmat tidak mampir ke rumahnya seperti biasa. Rahmat bingung. Ia merasa tidak pergi kemana-mana. Tetangganya bersikeras. Katanya Rahmat lewat depan rumahnya, sempat berhenti, bahkan sempat ditanya soal kerja bakti. Tidak ada yang aneh dari sikapnya. Wajahnya normal, suaranya terdengar seperti biasa. Yang membuat Rahmat merinding adalah satu kalimat dari tetangganya. "Kok sekarang kamu pendiam banget, Mat? Biasanya kan sukanya apa?" Hari kelima, kejadian semakin sering. Ada warga yang menegur Rahmat karena dianggap tidak sopan. Ada juga yang tersinggung karena merasa disapa setengah hati. Padahal Rahmat tidak pernah merasa melakukan itu. Ia mulai jarang keluar rumah. Bukan karena malas, tapi karena takut bertemu dirinya sendiri. Di malam hari, Rahmat sering terbangun. Ia mengaku seperti mendengar langkah kaki di teras, tapi saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Pintu terkunci, rumah dalam keadaan aman. Hari ke-6 menjadi hari yang paling mengganggu. Siang itu Rahmat pergi ke musola untuk sholat zuhur. Beberapa jamaah memandangnya aneh. Setelah selesai, seorang warga menegurnya dengan suara tinggi, menuduh Rahmat berpura-pura tidak kenal. Warga itu berkata, "Kamu tadi pagi ketemu saya di pasar, sekarang pura-pura lupa." Rahmat terdiam. Pasar itu jaraknya cukup jauh, dan pagi itu ia tidak keluar sama sekali. Sejak hari ke-6, Rahmat mulai berkata pada istrinya dengan suara pelan, "Kayaknya ada yang lagi jalan pakai hidup saya." Istrinya mulai menangis, bukan karena takut pada cerita Rahmat, tapi karena melihat suaminya seperti kehilangan pegangan pada kenyataan. Dan yang paling aneh, setiap malam kondisi Rahmat semakin lemah. Sementara sosok yang mirip dirinya justru semakin sering terlihat warga. Hari ke-7 datang tanpa tanda apapun. Pagi itu terlihat biasa saja. Matahari terbit seperti biasa, ayam berkokok dan warga mulai beraktivitas. Tapi bagi Rahmat, hari itu terasa berat sejak bangun tidur. Tubuhnya lemas, kepalanya sering terasa kosong seperti kurang tidur berhari-hari. Ia memilih tidak keluar rumah.
duduk di ruang tengah sambil menatap pintu depan yang tertutup rapat. Sekitar pukul 9 pagi, suasana mulai berubah. Beberapa warga mendatangi rumah Rahmat. Mereka bertanya dengan nada bingung, sebagian terdengar kesal. Ada yang mengira Rahmat sengaja menghindar, ada juga yang merasa dipermainkan. Salah satu warga berkata bahwa baru saja bertemu Rahmat di ujung desa, bahkan sempat berbincang sebentar. Rahmat menyangkal dengan tegas. Istrinya menguatkan, karena sejak pagi Rahmat tidak kemana-mana. Perdebatan kecil terjadi, bukan marah, tapi penuh kebingungan. Dan di saat itulah, sosok itu kembali muncul. Beberapa warga yang sedang berdiri di halaman rumah Rahmat melihat seseorang berjalan di jalan desa, mendekat ke arah mereka. Wajahnya jelas, pakaian yang dikenakan sederhana. Tidak ada yang aneh. Yang membuat suasana langsung hening adalah kenyataan bahwa wajah orang itu sama persis dengan Rahmat. Sementara Rahmat sendiri berdiri di depan mereka. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Beberapa warga saling pandang, ada yang refleks mundur. Ada juga yang memanggil nama Rahmat dengan suara gemetar, tidak tahu sedang memanggil yang mana. Sosok yang berjalan itu tidak berhenti. Ia hanya melirik sekilas ke arah rumah Rahmat, lalu melanjutkan langkahnya tanpa sepatah kata pun. Rahmat berdiri kaku. Ia merasa dadanya sesak, nafasnya pendek. Matanya tidak lepas dari sosok itu sampai akhirnya menghilang di tikungan jalan. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang meragukan cerita Rahmat. Warga akhirnya sepakat bahwa sesuatu yang tidak biasa memang sedang terjadi. Namun anehnya, setelah hari ketujuh itu, sosok yang mirip Rahmat tidak pernah terlihat lagi. Desa kembali normal. Tidak ada salah paham, tidak ada lagi laporan melihat Rahmat di dua tempat sekaligus. Seolah semua selesai. Tapi bagi Rahmat, hari ketujuh justru mengambil sisa tenaganya. Malam itu ia mengeluh dadanya sakit. Ia memilih beristirahat lebih awal. Istrinya mengira kelelahan akan berlalu setelah tidur. Tidak ada yang menyangka, itulah malam terakhir Rahmat. Pagi hari ke-8 terasa sunyi. Tidak ada kabar aneh. Tidak ada orang melihat sosok yang mirip Rahmat. Desa berjalan seperti biasa. Namun Rahmat tidak keluar rumah. Biasanya, meski sedang tidak enak badan, Rahmat tetap terlihat di teras rumah atau setidaknya menyapa tetangga. Pagi itu pintu rumahnya tertutup rapat. Istrinya juga tidak terlihat. Menjelang siang, salah satu tetangga merasa ada yang tidak beres. Ia mengetuk pintu rumah Rahmat. Tidak ada jawaban. Dipanggil beberapa kali, tetap sunyi. Warga akhirnya masuk dengan izin keluarga. Rahmat ditemukan terbaring di kamarnya. Ia sudah tidak bernapas. Tidak ada tanda kekerasan. Tidak ada barang yang berserakan. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Pihak medis menyebutkan penyebabnya berkaitan dengan kondisi tubuh yang drop secara drastis. Kemungkinan dipicu kelelahan berat dan tekanan yang tidak terlihat secara fisik. Bagi warga, penjelasan itu masuk akal, tapi tidak menghapus satu pertanyaan besar. Kenapa Rahmat terlihat seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit, sementara sosok mirip dirinya justru terlihat sehat dan aktif selama 7 hari? Hari itu juga, Rahmat dimakamkan. Warga datang dengan perasaan campur aduk, sedih, bingung, dan masih sulit menerima apa yang mereka lihat sendiri beberapa hari sebelumnya. Yang paling terasa janggal, sejak Rahmat meninggal, tidak ada lagi orang yang mirip dengannya muncul di desa. Seolah keberadaan sosok itu selesai bersamaan dengan berakhirnya hidup Rahmat. Setelah semua kejadian itu berlalu, desa kembali tenang. Tidak ada kejadian susulan, tidak ada cerita lanjutan, hanya ingatan yang tersisa di kepala beberapa orang. Sebagian warga memilih menganggap semuanya sebagai kebetulan yang sulit dijelaskan. Sebagian lain percaya ada hal-hal yang memang tidak ditakdirkan untuk dipahami sepenuhnya. Rahmat dikenal sebagai orang baik, tidak punya musuh, tidak punya masalah besar. Itulah yang membuat ceritanya terus dibicarakan secara pelan-pelan, bukan sebagai gosip, tapi sebagai pengingat, bahwa terkadang tanda-tanda datang tidak dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk kehadiran yang terasa familiar. Dan 7 hari itu bukan untuk menakuti, melainkan seolah memberi waktu untuk disadari, waktu untuk diterima.
Karena dalam banyak cerita lama yang beredar di desa-desa, melihat diri sendiri bukan pertanda baik, melainkan isyarat bahwa sesuatu sedang mendekati akhir. Dan Rahmat sudah melihatnya selama 7 hari penuh. Terima kasih sudah simak cerita ini. SDBARTAI undur diri dan bye-bye.